Saya sampai melihat jauh ke belakang masih tetap ada yang setia terus menunggu di belakang ya. Luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Luar biasa. Oh iya, terima kasih. Baiklah, dengarkan. Pesan pertama tadi disebutkan bahwa dari gambar tayangan pertama tadi, kita ada, tapi kita juga tidak ada. Sekarang bisa dipahami, ada, tidak ada. Ada itulah tidak ada, dan tidak ada itulah ada. Memahami sekarang ya. Itu pesannya apa? Pesannya adalah di dalam kerendahan hati yang seperti itu kita berbuat sesuatu. Anda bayangkan tadi bersama dengan Pak Iwan tadi ada sharing sedikit. Beliau mengatakan sungguh apalagi Tuhan kita Yesus coba. Begitu dahsyat dan hebat sehingga kita tidak bisa berpikir mau menjadi manusia yang tidak ada semacam kita. Tidak bisa kebayang. Kita kalau sampai begitu kita bisa keluar air mata ya. Aduh, tidak bisa kebayang saya. Susah mengatakan. Kata-kata manusia ini tidak cukup untuk mengatakan apa yang dirasakan di hati. Itu hanya bisa dibawa di dalam doa, di dalam persekutuan yang begitu dekat pada saat Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Jadi Bapak Ibu, pesan pertama, lakukanlah pelayanan dengan hati yang begitu rendah, terus berdoa pada Tuhan dan setiap kali meminta kepadanya untuk pertolongan pada saat Anda berhadapan detik demi detik dengan orang di lingkungan Anda. Apapun, itu poinnya. Sehingga terjadi satu naturalisasi, sesuatu yang sangat natural pada saat-saat yang berat itu nanti datang. Ketika beliau datang untuk kedua kali. Ini poinnya. Nah sekarang coba kita lihat berikutnya. Manusia dan sains, saya tidak ingin berat sebelah, selalu ke sebelah kanan. Mestinya balik ke situ ya. Tapi nanti dengan operator saya akan berteriak ya. Manusia dan sains bisa keliru mempredik apa yang datang kemudian. Namun apa-apa yang dinubuatkan Alkitab ke depan pasti terjadi. Tadi yang dikatakan oleh Bapak Penginjil Hari. Itu suatu keniscayaan. Tidak ampun, Anda lupa, dia tidak lupa. Anda lupa ataupun Anda tidak lupa, dia akan datang. Tidak bisa tolak Anda. Betul, beliau tadi mengatakan, hari ini, detik berikutnya bisa terjadi sesuatu. Gempa. Begitu datang, kemana kita lari? Gerubyuk. Cukup lebar ruangan ini terbuka, kita semua sehingga serabutan lari. Ayo bayangin. Tapi tidak terjadi. Aduh. Berikutnya. Karena itu kita berpegang pada firman Tuhan yang memberitahu kita perkara-perkara yang akan terjadi. Dari firman itu kita tahu perkara-perkara yang akan datang. Bayangin, tadi beliau mengatakan menjadi sebuah ajaran, sebuah kenyataan, sesuatu yang kasat mata, kelihatan terpampang. Itu hanya dari satu naturalisasi, satu perhubungan yang begitu dekat pada Tuhannya. Ini hanya kata-kata, tapi ini harus terjadi di dalam kejadian hari demi hari masing-masing kita. Lihat, dan apa-apa yang harus kita lakukan dengan bagaimananya komplit. Kita mencari-cari karena kita bergerak sendirian di luar Tuhan. Semuanya sudah ada cara-caranya. Bagaimana dikupasnya, bagaimana dielaborasikannya. Itu akan semua datang dengan begitu baik. Dan Anda akan heran, kenapa saya bisa berbuat ini? Ternyata sudah terjadi. Semua terjadi dengan selamat dan indah. Ini, hari demi hari itu adalah sebuah kesaksian bagi kita. Tidak habis-habisnya Anda akan bersaksi 24 jam, kalikan 3.600 detik, Anda bisa dapat berapa? 3 kali 10 pangkat 7 detik, 3 kali 10 pangkat 7 kesaksian. Kenapa ini tiba-tiba suaranya jadi kecil ya? Perhatikan. Dan apa-apa krisis dan bencana akan terus berulang, tidak pakai akan, terus berulang
saya buang perkataan akan itu. Eskalasi, meningkat sampai satu saat tercapai titik tidak balik pulang ke rumah. Hati-hati. Terjadilah, dan Anda tidak sempat beritahu pada papa mama atau pada suami istri ataupun pada saudara-saudari ataupun kakak adik. Tiba-tiba Anda sudah ada di situ dengan segala perubahannya. Itulah saat-saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Bagaimana itu bisa? Jawabnya balik ke sana. Loop, kembali ke situ. Ya. Berikutnya. Bayangin, ini hanya gambar skema. Tapi apa yang terjadi Anda lihat? Tipis. Di bawah itu bola api. Dan yang paling lucu adalah apa? Bumi tidak layak sebetulnya untuk ditempati. Anda dan saya itu tidak layak ada di sini. Buktinya, Anda bor sebentar saja. 10 meter Anda bikin 20 meter, bikin sumur. Untung kalau tidak ada gas yang lewat. Karena si magma api ini, karena bumi ini berputar ya. Selain berputar mengorbit 24 jam, dia juga bergerak mengitari matahari. Ruwet pergerakannya itu, kelihatannya seperti gampang. Dan magma ini pun ikut terputar-putar. Dan dia, karena dia memiliki tekanan yang dahsyat, dia mencari jalan keluar. Ini tipis kulitnya, 40 km. Kalau di tulisan di literatur saintifik lebih tipis lagi, cuma 20 kilo. Wih, lebih menakutkan lagi. Ini dirata-ratakan ya, antara 30 sampai 70 km. Anda melihat, setiap celah, kalau dia bisa keluar, dia akan keluar. Tidak layak kita ini hidup. Tapi Tuhan melayakkannya persis seperti anak-anak Israel dibawa ke tanah harapan, dibikin layak oleh Tuhan. Karena si raksasa-raksasa itu, kau tidak usah takut. Nah, raksasa-raksasa itu adalah magma bola api ini. Api ini. Tahu mengerikan api itu. Api itu tidak bisa padam. Anda siram, seminggu masih belum padam, menyala terus. Nah, kalau itu jatuh ke paha, nah, saya ambil yang bagian yang paling sebagai Anda bisa bangun ya. Tahu apa yang terjadi? Anda siram, tidak mau padam. Rembes terus dia, membakar terus semua jaringan Anda, dan Anda mati seketika. Karena semua jaringan otot Anda itu putus. Metabolisme Anda berhenti, Anda mati.